Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Berjumpa kembali di podcast Laksana. Perkenalkan, saya Alfika Lupita Mulia sebagai host podcast Laksana yang akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-16 podcast Laksana yang diprakarsai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya, berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, serta pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk terus mendukung podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscribernya telah mencapai 4.140. Mudah-mudahan podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran dan masukan dari teman-teman. Kali ini kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu kepedulian sosial terhadap anak-anak yang memiliki keterbatasan. Di dalam masyarakat kita yang dinamis ini, seringkali kita terpesona dengan kecepatan perubahan teknologi, media sosial, dan kemajuan lainnya. Namun, di tengah gemerlapnya kemajuan ini, seringkali kita lupa pada mereka yang mungkin terpinggirkan dalam sorotan kita. Anak-anak dengan keterbatasan, entah itu fisik, intelektual, atau emosional, seringkali menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka berjuang untuk diterima, dihargai, diakui dalam komunitas kita. Namun di sebalik segala tantangan itu, ada kekuatan yang luar biasa dan ketahanan yang patut kita apresiasi dari mereka yang selalu menunjukkan kepeduliannya. Hari ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek tentang bagaimana kita sebagai individu dan sebagai masyarakat dapat lebih peduli dan mendukung anak-anak dengan keterbatasan. Kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif, mempelajari strategi konkret untuk memberikan dukungan dan merenungkan bagaimana kita semua dapat menjadi agen perubahan dalam kehidupan anak-anak ini. Pada episode istimewa kali ini kita akan mengangkat topik menjadi suara mereka, mendengarkan dan mengakomodasi kebutuhan anak-anak dengan keterbatasan. Sebelum itu, saya mempunyai satu quotes untuk teman-teman semua, yaitu sebuah masyarakat yang sesungguhnya beradab diukur dari bagaimana mereka memperlakukan yang paling rentan di antaranya, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan. Kepedulian sosial terhadap mereka adalah tanda kebesaran hati dan keadilan sebuah komunitas. Baik, pada kesempatan hari ini telah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Jarudin Sinaga SPD selaku guru di SLB Negeri Karimun dan Ibu Esther Cynthia Frans selaku pengurus di Panti Asuhan Jehoveh Jireh Karimun. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jarudin dan juga Ibu Esther. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Sama-sama. Sebelumnya izinkan kami para pelajar untuk memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu selaku narasumber pada hari ini yang berdedikasi dan berkontribusi kepada anak-anak dengan keterbatasan sebagai wujud kepedulian sosial. Terima kasih juga hari ini saya dan teman-teman semua telah dihadirkan narasumber yang sangat luar biasa, dan pastinya teman-teman podcast penasaran kepedulian apa sih yang Bapak dan Ibu lakukan dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan. Langsung saja, bagaimana Bapak dan Ibu mendefinisikan kepedulian sosial dan mengapa hal tersebut begitu penting dalam konteks anak-anak yang memiliki keterbatasan? Silakan, boleh dulu dari Bapak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dari pihak Kodim yang sudah mengundang kita hadir di tempat ini, karena memang pada dasarnya juga saya adalah basicnya adalah seorang guru. Saya kebetulan hari ini sedang mengajar di sekolah luar biasa negeri Karimun. Nah, terkait bagaimana sebenarnya kami mendefinisikan tentang kepedulian sosial ini,
di samping kami sebagai profesi untuk mendidik mereka, kami juga memang sudah harus mengerti karakter anak-anak. Karakter dalam hal ini kami tidak seperti mendidik anak pada umumnya, seperti itu kira-kira ya. Dalam hal ini, dalam konteks begini, kita bagaimana bisa terjun atau menjadi sama seperti mereka, tapi kita bisa membuat mereka karakternya sangat berbeda dan mereka bisa berubah. Gitu. Baik, kalau Ibu Esther sendiri bagaimana? Kalau saya melihat ya, karena banyak sekali anak-anak yang terlantar. Jadi saya ini sebenarnya seorang ibu rumah tangga biasa, dan saya merasa terpanggil, dan ya memang karena saya Kristiani ya, saya digerakkan hati oleh Tuhan Yesus, dan ya ini yang terjadi. Saya membuka panti asuhan Kristen, kebetulan panti asuhan Kristen di Balai hanya satu, dan saya tergerak sekali untuk membimbing, untuk menjadi mereka jadi anak yang ya yang berguna, ya terlebih ya buat ya mungkin buat keluarga, terutama buat bangsa dan negara. Dan di sini saya melihat otomatis kita membantu pemerintah, khususnya dinas sosial. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak yang butuh sekali sentuhan tangan kasih kita, uluran tangan. Nah, pada saat itu saya merasa siapa yang akan membimbing mereka. Nah, itulah saya buka panti asuhan, terjadilah seperti ini. Luar biasa sekali, Ibu. Kemudian bagaimana kepedulian sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dengan keterbatasan baik di panti asuhan maupun di SLB? Mungkin boleh dari panti asuhan dulu, Bu. Seperti apa? Nah, untuk kepedulian itu mempengaruhi lingkungannya sejahtera, itu pada kita di panti itu pada dasarnya kita harus mempunyai hati dulu kan. Kita membina, mendidik anak-anak ini, dan otomatis nanti mereka menjadi pintar. Nanti mereka akan menjadi karena anak-anak ini terbatas, otomatis nanti akan mereka keluar, mereka akan menjadi setara dengan anak-anak pada umumnya. Itu yang kita harapkan. Jadi mereka nggak minder, mereka tuh tidak tidak malu kalau di luar diejek, di apa, kami di panti udah sama lah, dibina, dididik seperti itu. Jadi merasa setara gitu ya, Bu? Jadi keluar pun mereka jadi enak gitu. Bagaimana kepedulian sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dengan keterbatasan baik di panti asuhan maupun di SLB? Boleh dari Ibu dulu. Ya, puji Tuhan, kami kalau di panti asuhan itu ya kita ajarkan tentang keimanan mereka, karena waktu mereka masuk kan mereka kurang punya etika, tidak tahu tata krama lah. Jadi kami ajarkan itu sesuai dengan iman yang kita anut. Dan ya untuk kesejahteraan di dalam panti itu ya kita dibantu sama pengurus yang lain, satu demi satu datang silih berganti. Jadi ya timbullah di situ kesejahteraan untuk anak-anak. Ya mungkin itu aja. Baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Ya, memang untuk anak disabilitas di kaminya sangat berbeda gitu. Karena berbicara perkembangan karakter anak dan berbicara tentang keterbatasan anak, kita tidak lagi berbicara bagaimana mereka supaya sama bersikap dengan yang lain. Karena kita sudah masuk ke ranah mereka, ada tunarungu, ada tunanetra, ada tunadaksa, kan begitu. Nah, dari beberapa ketunaan ini, mereka banyak perbedaan, sehingga untuk mendidik mereka ini juga kita harus sudah berada 5 karakter ini juga gitu. Kenapa? Kalau berbicara kesejahteraan, memang secara logikanya
masa depan mereka ini akan jauh dari kesejahteraan. Saya jujur dari awal saya bukan alumni guru pendidikan luar biasa, bukan. Saya alumni dari Universitas Negeri Medan yang notabene-nya ya memang siswanya semuanya adalah atau pengajarnya adalah guru normal. Namun saya masuk di guru SLB ini ya mungkin Tuhan berkehendak lain atas hidup saya masuk. Maka ketika saya melihat anak-anak ini ya dengan beragam jenis ketunaannya, kekurangannya, bahkan yang lebih parah ada yang Down syndrome, ada yang autis dan segala macam, yang bisa kita lihat yang pada umumnya orang melihat ini anak muka 1000 yang kecil-kecil tuh, kan begitu kan? Nah itu namanya anak Down syndrome. Syndrome. Iya, itu namanya anak Down syndrome. Nah ketika saya melihat kondisi ini semua, maka motivasi saya adalah saya akan menjadi seperti mereka dulu untuk sementara, tapi bukan untuk selamanya. Karena bagi pikiran saya atau prinsip saya adalah jangan kita coba-coba untuk mengubah seseorang, kan begitu? Karena kita tidak akan mampu. Tapi saya akan mencoba menjadi dia dan berubah seperti dia seolah-olah supaya membawa dia ke arah yang lebih baik. Nah motivasi saya adalah bagaimana mereka bisa mengenal dunia luar sama seperti kita mengenal satu sama lain yang sepertinya kita tidak ada batasan, tapi selama ini saya lihat mereka ada merasa batasan. Maka motivasi saya adalah bagaimana untuk menghancurkan tembok batasan ini, bahwa kita dengan mereka, bahkan juga dengan anak-anak tadi yang panti asuhan, kita tidak ada batasan sedikit pun dengan mereka. Toh juga kita sama-sama ciptaan Tuhan, kan begitu. Kita punya hak yang sama, punya perlakuan yang sama, namun ada hal-hal tertentu yang secara duniawi kita membuat berbeda. Maka itu motivasi kita untuk membuat memotong batas-batasnya. Gitu dia. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya sih saya mau supaya anak-anak itu untuk 10-20 tahun ke depan mereka itu memang benar-benar jadi gitu loh, seperti yang Pak Sinaga bilang itu. Karena kalau nanti mereka udah tamat, terkadang mereka sudah di luar, beda dengan apa yang kita terapkan di panti, di dalam. Di luar mereka kaget menyatu dengan masyarakat umum. Jadi bisa terhalang untuk masa depan mereka. Sedangkan kita maunya mereka ya diterima masyarakat umum dan semacam diayomi gitu loh anak-anak ini. Merasa setara gitu. Setara. Akhirnya jadi setara dengan pada umumnya lah anak-anak yang normal, yang punya orang tua, gitu aja sih. Baik, terlibat dalam kegiatan ini tentunya akan menyita waktu, tenaga, dan sumber daya. Bagaimana Bapak dan Ibu menghadapi hal ini? Mungkin boleh dari Ibu dulu. Kalau soal waktu, tenaga, sumber daya, dari awal saya tergerak untuk buka panti, memang saya sudah tahu resikonya ini akan menguras waktu, tenaga. Itu tidak bisa lagi kita urutin satu demi satu. Yang saya mau urutin ini soal sumber daya. Karena saya membangun panti ini dengan modal iman yang nekat. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, kalau Engkau inginkan saya buka panti, saya tidak ada modal, saya tidak ada donatur. Tuhan tolong biar berjalan sampai sekarang lah 10 tahun. Dan itu Tuhan siapkan. Itu dana. Saya tidak tahu, termasuk buka panti, bangun rumah panti asuhan, itu tidak ada dana. Itu kami hanya bikin ibadah setiap hari Senin, orang kasih kolekte, kalau kita bilang kolekte, mungkin sedekah ya, itu ya. Jadi dari dana itu saya selalu kumpul buat saya taruh, saya tabung di toko bangunan King Jaya. Ada 12 juta, dari situ saya ambil tindakan. Saya bilang, pengurus, kita bangun dengan apa adanya.
rencana mau bikin semi, jadilah seperti ini. Kalau Bapak Ibu lewat sana, adik-adik lewat sana, jadilah seperti itu. Nah itulah kalau saya mau bilang sumber daya ini. Sampai saat ini saya selalu berjualan kue. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena saya Manado, saya jual makanan Manado. Makanan apa, Bu? Wah banyak. Banyak. Bermacam-macam. Kue-kue Manado, nah itu. Dan saya dibantu dengan pengurus. Saya masakin pengurus yang ngider, yang keliling. Ada juga saya keliling. Ada juga kadang-kala saya sendiri buat, saya pergi jual. Ya dengan dana itu setiap bulan tercukupi, terkumpul dan cukup. Jadi kita mau bikin apa, selalu ada. Tersedialah orang bantu ini. Dan kalau anak-anak sakit, ya puji Tuhan sih sekarang ada dokter-dokter yang bantu. Tapi itu pun kita selalu doa puasa. Tuhan Yesus tolong. Ini membawa ke dokter nggak ada duit. Dokter gigi itu dokter Tika, dokter Resa, dokter Tang Tingli, dokter Anince. Itu mereka yang bantu saya. Malahan kadangkala mereka melihat mungkin kondisi anak-anak, ini Bu, buat tambah ini. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Ada aja Tuhan kasih. Karena menurut ukuran manusia nggak sanggup. Dan itu yang saya bilang, kalau kita nggak disentuh Tuhan juga hati, tidak punya kasih atau belas kasihan, nggak akan terjadi. Nah anak-anak ini kan butuh ya uluran tangan kita. Itu aja sih. Bapak sendiri bagaimana menghadapi hal ini? Ya, saya kan sekarang adalah pelatih tim angklung gitu, angklung dari SLB, begitu. Nah kita tahu bermain angklung ini kan sebenarnya bukan sembarang hanya bermain begitu saja, tidak sama dengan alat musik yang lain gitu. Nah yang lebih fantastisnya lagi, bagaimana seorang anak disabilitas bisa bermain angklung gitu. Nah sedikit pengalaman kita bercerita, anak-anak ini sudah bermain angklung kesana kemari gitu. Ke Batam kita sudah hadir dalam acara 3 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Kemarin ulang tahun Karimun di Coastal, di acara ulang tahun besar PGRI di Stadion Gor. Lalu banyak lagi enggak, di YouTube kita sudah banyak itu. Nanti tanggal 2 besok kita juga diundang dari Dinas Pendidikan. Nanti mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus katanya Pak Bupati mengundang kita juga ke acara upacara 17 Agustusan begitu. Nah, artinya di sini anak-anak ini sekarang sudah merasa bahwa mereka, waduh, kami sudah punya kelebihan. Nah, yang saya lakukan adalah dari segi waktu, dari segi pemikiran, bahkan tenaga, bahkan uang atau sumber daya. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada gaji bulanan rutin, tidak ada kita kasih anak-anak. Mereka tampil aja ada syukur gitu. Ada orang kasih, misalkan ada kasih uang transport, ya syukur. Ada orang kasih kita baju, kemarin Pak Gubernur kita kasih baju seragam, ya syukur. Itu anak-anak itu mereka tidak terlalu memandang ke sana. Dan saya juga kalau ada orang kasih begitu masalah dana, ya terima kasih gitu kan. Karena kan kita juga butuh waktu, butuh tenaga. Kalau saya pribadi tidak ada gaji khusus untuk itu, tidak ada. Hanya saya beri hati, saya beri potensi saya beri yang saya ketahui, saya pelajari mendalam, maka saya lakukan. Hanya itu saja yang kita libatkan, kira-kira begitu. Baik. Kemudian bagaimana pandangan Bapak dan Ibu terhadap pengaruh lingkungan saat ini bagi anak-anak dengan keterbatasan? Karena tentunya mereka sangat membutuhkan keadilan atau kesetaraan dan dukungan yang penuh. Silakan Bapak. Oke, ini juga termasuk program kami di dunia pendidikan terhadap anak-anak keterbatasan ini, terkait dengan bagaimana pengaruh lingkungannya. Nah, pengaruh ini yang kami artikan adalah bagaimana nantinya mereka setelah tamat, apa yang akan mereka lakukan, kan begitu. Nah, kalau kami, pekerjaan kami agak sangat berat. Kenapa? Karena persoalan karakter. Bagaimana seorang anak tunarungu untuk bisa masuk ke dunia nyata yang mereka sama sekali tidak dengar, tidak bisa berbicara. Bagaimana bisa mereka bekerja di seperti yang kita kerjakan hari ini? Bagaimana seorang tunadaksa
yang memiliki keterbatasan fisik, misalkan lumpuh, tangannya tidak ada dan segala macam. Dan bagaimana juga seorang yang tunanetra. Tetapi apa? Hari ini kita juga sudah melihat bahwa ada putri Indonesia yang tunanetra yang saat ini juga sudah mendunia, yang sudah bernyanyi kemarin, yang diundang Pak Jokowi dulu waktu 17 Agustus gitu ya. Iya. Nah, itu juga salah satu contoh kami buat bahwa jangan langsung merasa kalian itu tidak ada apa-apanya loh. Itu bukan hal yang mustahil. Kalian juga akan mungkin lebih dari kami ini. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak supaya mereka jangan merasa minder. Itu maka sekarang tugas kami di sekolah adalah mengajarkan mereka tentang kompetensi. Bukan lagi kita paksa mereka untuk menghitung perkalian, menghitung. Saya kan guru matematika nih sebenarnya. Ya, saya biasanya mengajar guru matematika SMA. Kita tidak lagi mengajar bagaimana trigonometri, tidak lagi mengajar tentang luas atau keliling sebuah persegi, bukan lagi. Tapi kira-kira potensi anak ini nggak apa ya gitu. Dia suka olahraga, kita genjot di olahraga terus dan segala macam. Supaya mereka apa? Nanti setelah mereka tamat, mereka bisa menentukan sendiri apa kira-kira mereka lakukan selanjutnya. Kira-kira begitu. Oh, baik. Kalau menurut pandangan Ibu terkait pengaruh lingkungan saat ini bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti apa? Kalau saya melihat contoh ya, dulu saya sekolahkan di tempat sekolah yang lama, dan sekarang saya pindahkan ke satu sekolah supaya kita bisa guru-guru bisa arahkan juga. Nah, pernah di sekolah yang lama mereka banyak apa ya, kayak zaman sekarang ya bully ya. Bullying. Nggak punya mama, nggak punya papa. Oh, anak panti loh, di panti kan orangnya galak-galak. Wih, saya waktu anak-anak lapor, besoknya saya kasih tahu guru-guru, Bu, Pak, tolonglah, anak-anak ini kan beda dengan anak-anak tuh yang ngata-ngatain anak kami. Jadi saya cuma ajari mereka ya punya kasih, ampuni mereka, jangan dendam. Nanti guru kok tegur. Tak mungkin kan saya yang turun tangan langsung seperti itu. Nah, ada satu contoh lagi, karena mereka juga kan butuh keadilannya. Di panti itu pernah ada satu wadah atau satu kelompok mahasiswa yang pas saat itu lagi pandemi. Jadi mereka datang, mereka membuat acara-acara untuk menyenangkan hati anak-anak ini. Nah, ada juga yang mereka kasih kayak nasihat, pengarahan. Mereka cerita lah yang mereka di fitnah, bukan fitnah, dihina. Nah, akhirnya kakak-kakak ini itu semua agama lo ada di situ, kumpulan mahasiswa yang sekolah, yang kuliah di luar. Mereka datang bikin acara di panti dan mereka hibur. Oh enggak, nanti begini. Jadi kan mereka merasa ada keadilan lah, ada yang ayomi mereka. Jadi di situ saya melihat bahwa keterlibatan masyarakat juga ya ada, khususnya buat anak-anak muda. Iya. Itulah. Untuk Bapak nih sebagai seorang guru di SLB, bagaimana Bapak membantu anak-anak dengan keterbatasan untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka? Ya, sebenarnya ini pengalaman saya nih. Artinya begini, ada juga pengaruh potensi yang kita miliki, kan begitu. Kebetulan saya juga paham dalam hal nada not, kan begitu. Saya juga sering juga bermain-main piano. Nah, ketika saya melihat sekolah kami ini ternyata fasilitas musiknya banyak, maka tergerak hati sendiri supaya ini coba saya lakukan, kan begitu. Saya coba mengajar matematika, tapi begitu aja gitu. Jujur, selama setahun saya mengajari anak Down syndrome untuk menulis angka nomor 1 pun tidak tamat-tamat. Menulis nomor 1 loh. Bagaimana kita membayangkan nomor 1? Hanya begini setahun tidak tamat. Lalu saya mikir, apa ini saya teruskan? Kan
akan sia-sia nih. Iya, betul. Kalau saya teruskan. Maka saya pikir ulang apa lagi yang bisa bermanfaat, kira-kira begitu ya. Saya telusuri sekolah, saya baru 3 tahun sekolah ini. Ternyata ada drum band, ada angklung, ada piano, alat musik lengkap semua. Nah kebetulan saya juga pengajar drum band sekolah. Biasa. Angklung sama sekali saya tidak pernah lihat, apalagi memainkan. Saya ini orang Batak. Di Batak tidak ada angklung, yang ada seruling, kan begitu kan? Ada seruling, ada keyboard, ada gitar, itu biasa. Angklung itu dari Jogja. Orang Batak mana ada kenal angklung, apalagi di pesta. Sorry ya kan gitu. Nah, tapi saya bernekat, saya tonton YouTube cara bermain angklung. Dalam tempo 2 hari saya coba, saya kumpul anak-anak. Mereka senang, ternyata mereka, ya mohon maaf, dalam 1 hari itu ada 5 angklung pecah. Ya namanya anak autis, saling pukul-memukul, pecah sana sini. Tapi saya ulang lagi. Penampilan pertama kami itu di Gedung Nasional. Ya di sana yang di dekat pelabuhan. Kita tampil apa adanya. Tapi itu orang sudah tepuk tangannya wow gitu. Nah anak-anak itu merasa, aduh kami kok disorakin ya gitu. Diapresiasi. Kami kok ditepuk tanganin ya. Selama ini mereka tidak pernah merasa hal demikian. Merasa didukung. Iya, selama ini barangkali hanya diajarin belajar. Tapi ya terus juga begitu kan. Tidak ada sesuatu yang mereka banggakan gitu. Nah, jadi bagaimana saya membantu mereka? Maka saya seolah-olah masuk ke kehidupan mereka. Mau apa? Kan gitu. Saya tanya mereka, kamu senang nggak main musik? Senang Pak. Saya kasih musik tapi nggak tahu main. Maka saya masuk ke ajaran mereka. Akhirnya lama-kelamaan saya belajar terus. Saya sendiri juga belajar. Orang baru perdana juga saya melihat angklung ini. Nah saya belajar, mereka belajar, saya juga belajar. Tiap hari saya melihat di YouTube bagaimana cara bermain angklung. Ya lama-kelamaan ya syukur kita sudah kemana-mana karena gitu. Bahkan nanti dari dinas pendidikan pun sudah memanggil kita. Beralih ke Ibu Esther. Bagaimana Ibu dapat memastikan bahwa anak-anak dengan keterbatasan merasa mereka itu didengar dan diakomodasi dalam lingkungan panti asuhan? Oh iya ya. Di dalam panti itu anak-anak kan 10 anak 10 karakter. Karakter yang berbeda-beda. Suku juga berbeda. Tapi kita satu gitu. Jadi ada anak yang cacat. Ada anak yang cacat, mereka ada yang tak mau bantu, ada yang peduli sesama mereka di dalam panti. Jadi saya ajarkan yang tidak peduli, saya bilang kamu masuk di sini karena Tuhan yang kirim supaya kami didik, Oma didik, pengurus didik. Jadi kamu harus peduli dengan ini. Bagaimana kamu tamat keluar dari sini kalau kamu tuh nggak punya rasa empati kepada sama kamu di dalam panti? Ya mereka dengar. Dan kalau mereka ngadu macam-macam ke saya, ya saya dengar. Saya bilang Oma dengar, nanti Oma bikin supaya kalian maulah apa yang kalian mau. Jadi seperti itulah di panti itu. Saya bilang tolong menolong kamu di sini. Biar tidak saudara, tapi di dalam panti kamu tuh saudara semua. Jadi peduli. Mereka dengar dan kita tanamkan kepedulian supaya mereka keluar nanti tahulah bagaimana cara membawa diri ke keluar. Saya ajarkan mereka kayak gitu. Saya ajarkan juga kalau tamat kan kalau dari dinas sosial kan umur 17-18 tahun harus keluar panti, mereka harus mandiri. Saya pesan, kalau sudah keluar sana kalian berhasil. Ingat adik-adik yang ada di panti, tapi enggak harus juga di panti di balai. Kalau kalian ada di Jakarta, sumbang panti asuhan di Jakarta. Mau Islam, mau Buddha, mau Kristen, sumbang. Ingat kalian berasal dari panti. Nah, seperti itu sih. Berarti menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama. Bagaimana cara kami sebagai masyarakat dapat lebih baik mendengarkan suara anak-anak dengan keterbatasan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik? Silakan. Iya, itulah yang tadi saya sampaikan begini. Ini kan itu juga termasuk pergumulan bagi saya. Untuk tanggal 2 besok
kita akan tampil di Gedung Nilam Sari. Nanti Bapak Ibu juga boleh datang ke sana, kita tampil di sana. Acara pengukuhan para guru penggerak oleh Dinas Pendidikan. Kita disuruh tampil di tengah acara gitu, di acara inti. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat untuk menerima mereka ini? Yang saya minta adalah kasih mereka ruang. Kasih mereka ruang untuk berkarya. Jangan kita jangan kita menganggap mereka tidak mampu apapun. Itu saja. Kita tidak minta banyak hal, tapi kasih mereka ruang, kasih mereka perhatian. Karena apa? Ketika mereka mengungkapkan perasaannya lewat karya mereka, itulah sebenarnya kehidupannya. Dan mereka merasa senang gitu. Betul sekali. Kenapa? Kita kan sudah terbiasa nih, makanya kami selalu mengungkapkan no bullying, jangan bully. Itu kita sangat anti dengan itu. Karena mereka merasa selalu ketika mereka berbaur dengan orang di luar mereka, kami akan dibully. Gitu. Itu pertama mereka sudah terkonsep di pikirannya. Kami nanti akan dibully, malas ke sana. Akhirnya apa? Yang sesama mereka kumpul sama mereka. Yang di luar mereka kumpul di sana. Akhirnya mereka membuli orang sini. Nah, maka harapan saya adalah kasih mereka ruang untuk berkarya. Toh juga akhirnya pun kita sudah menunjukkan bahwa karya yang akan mereka tunjukkan juga lebih dari yang kita tampilkan. Ya. Kira-kira begitu dia. Baik. Kalau Ibu sendiri seperti apa? Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana cara kami sebagai masyarakat agar dapat lebih mendengarkan suara anak-anak dengan keterbatasan dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik? Ya mungkinlah mereka kalian sebagai anak muda atau pelajar, ya mungkin sekali-sekali datang, terjun langsung, melihat, bisa mengajak yang lain lagi kan, untuk melihat bagaimana anak-anak di dalam, bagaimana cara kedatangan kalian untuk mereka lakukan jemput seperti apa, dan untuk kalian melihat ya terpenuhi atau tidak ya nanti bisa mereka lihat secara langsung anak-anaknya dia punya body seperti apa, dan otomatis nanti dari situ ya kalian lihat oh ini cukup. Dan kami di panti cukup atau tidak cukup selalu saya utamakan vitamin atau itu mereka, tubuh mereka tuh harus. Saya selalu kalau ada pengurus atau siapa aja dari pulau, Oma mau beli mau beli madu, Oma mau beli ini, tapi ya mereka bawa. Nah saat mereka lagi kurang sehat atau batuk, nah kemarin sudah ke dokter yang luar biasa nih di Karimun, masih aja batuk. Aduh, saya bilang Tuhan tolong aku. Saya ingat, wah kasih madu dan daun mayana. Daun mayana kalau orang Toraja itu sebenarnya sayur mereka itu, tapi saya becek-becek itu sayur sampai keluar air, saya campur dengan madu, baru 2 kali minum langsung berhenti batuk. Itulah langsung sembuh. Nah ya disitulah kalian bisa lihat ya dengan sendirinya. Nanti yang lain-lain juga kalian atau masyarakat pada umumnya berdatang lihat ya kita bikinlah yang terbaik buat anak-anak. Walaupun ya itu tadi saya bilang saya penjual kue, tapi kadangkala ada juga kayak dapat hikmat, WA ke kakak, WA ke tante, Om ini loh Om saya butuh ini. Seperti itulah, kayak gitulah. Lalu apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh individu-individu atau komunitas untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap anak-anak dengan keterbatasan? Yaitu ya tadi saya bilang mungkin masyarakat bisa datang tidak dengan membawa juga uang atau sembako, datang juga bikin acara, bikin hiburan buat anak-anak, itu mereka sudah terhibur. Mereka sudah merasa pengayoman tuh ada. Jadi ya untuk
selanjutnya ya mau pribadi, mau persekutuan, komunitas, silakan datang ya, itu langsung ke mereka. Jadi jangan dengan selalu harus barang dengan ini dengan itu, enggak juga. Dengan datang bikin itu aja, Omah bikinkan mie, nanti kami datang bikin permainan, itu sudah senang, sudah cukup. Kami pun merasa terbantu. Kadang ya Pak ya, kita melihat anak-anak. Kalau saya sebenarnya saya pendiri, tapi saya terjun langsung karena pengurus-pengurus kan tinggal di luar. Mereka mau datang 1-2 jam ajari anak begini. Ada mereka punya poin-poin untuk mengajar. Kita sudah bagi tugas, dan yang terjun langsung siang malam saya dengan ibu inilah. Jadi kita tahu kelakuan mereka, karakter mereka. Mereka pingin seperti apa, mereka mau seperti apa. Itu sih saya rasa mungkin nggak beda jauh dengan. Jadi lebih memahami mereka gitu. Karena kasihan siapa lagi yang melihat buahkan kita masyarakat. Betul. Kita menolong mereka. Kayak gitu. Dan saya anjurkan juga ke pemerintah nanti, kalau memang anak-anak ini tamat ya, dikhususkan anak-anak yang keluar dari SLB, dari panti, dikhususkan gitu, langsunglah dibantu, nggak usah pakai tes segala. Tolonglah, nggak akan rugi kan negara pekerjakan 1 jiwa, 1 anak, 2 anak, seluruh Indonesia bisa dia tempatkan. Maaf pemerintah. Usul. Jadi sama seperti ibu ini juga tadi bilang, bagaimana langkah konkret tadi ya terkait untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak ini. Nah, memang kita tidak jauh berbeda. Pada dasarnya adalah fokusnya memang ke mereka. Gitu. Kalau kita ini ya mungkin ya barangkali perpanjangan tangan Tuhan, kita berdoa supaya kita tetap sehat, bisa mendampingi mereka ini. Nah, kalau di kaminya adalah konkret yang harus dilaksanakan sebenarnya ya sama seperti ibu juga, ya lihat kami dong gitu. Artinya sentuh mereka. Nah, contoh kemarin kami ada pengalaman, kami sedikit ketar-ketir ketika kami akan tampil di GOR yang di Batia, di GOR. Kan barang kita banyak nih, angklung banyak. Belum lagi mau bawa anak-anak ke sana, kan gitu kan? Kita mau bawa 35 orang dengan jadwal tampil harusnya jam 8 pagi. Nah, taulah anak-anak ini kan, kita paksa di rumah juga tidak mungkin. Nah, sampai di sekolah pun ada yang datang, ada yang tidak. Ada juga sepeda yang mau kita bawa, angklung juga. Waduh gitu, kita tidak punya akomodasi. Gitu. Sekolah tidak punya mobil, mobil bus untuk mengangkut mereka, tidak ada. Jadi setiap kita mau tampil, kewalahannya selalu di sana. Gitu. Kita tidak punya transportasi. Karena kemungkinan tahun ini seperti yang saya lihat bakal banyak yang mengundang untuk tampil sana sini karena mereka sudah merasakan. Nah, kemarin untuk tampil tanggal 2 ini kita ada 2 pilihan, antara angklung SLB atau angklung dari Kundur. Ini kemarin perdebatan di Dinas Pendidikan. Ternyata mereka menentukan anak SLB Karimun. Gitu. Dari segi permainan anak SLB lebih unggul kata mereka. Dari segi kolaborasi anak SLB lebih unggul. Kalau anak SLB Kundur nggak tahu mereka penilaiannya gimana. Ditambah lagi dari Kundur memberangkat mereka dari sana, dan itu pun yang dari Kundur bukan anak SLB, anak normal. Itu masa kami dibandingkan dengan anak normal, itu kan. Sedangkan kami dibandingkan kualitas sama saja kita sudah bangga. Apalagi kualitas kita lebih bagus, kan kita lebih naik gitu. Jadi harapannya langkah konkretnya adalah sentuh mereka, datangi mereka, tanya apa yang mereka mau, karena saat ini kita sangat butuh sentuhan orang-orang yang peduli dengan kita. Jangan hanya menikmati. Jangan hanya melihat mereka tampil wow, terus arti wow itu apa? Kan gitu. Wow, kalian hebat ya, iya hebat. Mau pulang kami repot. Gak tahu cara ngantar gimana, ya kan Bu ya? Betul, gitu. Itu maksud saya kalau berbicara konkret atau langkah-langkah konkret, ya memang harus real gitu. Tidak hanya sebatas kata-kata. Terima kasih. Baik. Lalu apa harapan Bapak dan Ibu untuk masa depan anak-anak dengan keterbatasan
Dan apa yang dapat kami lakukan sebagai individu dan masyarakat untuk membantu mereka mencapai potensi mereka? Ya, begini, mungkin ada perbedaan antara kami dengan orang Ibu Esther. Ibu Esther saya setuju, bahwasanya anak-anak kalau panti asuhan kalau mereka sudah tamat, menurut saya khususkan mereka masuk universitas manapun kalau mereka mau. Itu menurut saya, karena mereka secara akademis saya pikir masih bagus. Itu Masih bisa jalan. iya, karena ada juga beberapa panti asuhan saya lihat dulu waktu saya di Tanjung Pinang. Saya juga pernah berkunjung ke sana, bahwa mereka juga dari sisi akademis juga bagus ternyata. Artinya mereka juga pantas untuk mendapatkan hal yang sama seperti yang kita orang kita lainkan. Nah, kalau kami kita berbicara logika aja gitu kan. Bagaimana mungkin mereka akan melanjutkan perkuliahan kalau membaca aja susah? Iya. Kan logika saja itu ya. Atau bagaimana mungkin mereka melanjutkan seperti yang kita inginkan, sedangkan kondisinya pun sangat jauh yang kita harapkan. Maka yang saya harapkan adalah dari pihak Pemkab atau pihak pemerintah dari manapun, patenkan mereka menjadi sebuah sanggar seni selanjutnya. Kalau mereka tamat nih, mereka jadi komunitas musik atau komunitas kesenian yang mereka bisa diundang kemanapun, begitu kan? Artinya mereka kan sudah terbiasa dikumpul. Anak SLB kan begitu. Kadang-kadang mereka bisa berani kalau kumpul bersama, patenkan mereka, sahkan mereka, resmikan mereka supaya menjadi komunitas yang sah dan diakui, supaya mereka memiliki ya pemasukan income nanti setelah tamat. Gitu kira-kira. Itu sih yang kita harapkan supaya orang-orang pihak tertentu bisa melihat ke sana. Gitu. Kalau harapan Ibu seperti apa? Harapan saya nggak jauh beda dengan Pak Sinaga. Itulah anak-anak kita itu, saya maulah pemerintah tolonglah lihat supaya mereka itu untuk kedepannya mereka itu mereka terbuka wawasan karena pemerintah luaskan. Kadang kan pergi sana, kita bilang sana ke sana, sampai di sana nggak ada omong, nggak ada orang, nggak diterima, nggak digini. Waduh, kasihan juga. Jadi ya saya mohon juga, ini harapan saya supaya pemerintah melihat, apalagi kita yang di pulau, jangan hanya lihat di pusat, lihatlah kami di pulau bagaimana kita berjuang. Karena dengan otomatis kita itu sudah membantu pemerintah, mau daerah mau pusat itu mereka udah sangat senang. Saya turun langsung ke pulau-pulau yang saya tadinya ya Manado, mana ada sih mau naik tangga itu turun dari Pompong, kita mau naik mau pergi ke darat itu harus naiknya itu kayak gini loh, bukan begini, naiknya begini. Saya didorong, pantat saya didorong untuk supaya sampai ke atas untuk pergi. Saya datang RT RW pendeta, saya tanya anak-anak yang ini yang begini mana yang kita harus bantu, kita ayomi. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah kita salurkan sambil kita bikin acara-acara itu. Nah pemerintah ya tolonglah dilihat. Saya jujur ya, maaf pemerintah, kami memang harus dibantu karena saya hanya tukang kue. Saya mohonlah supaya harapan kita untuk anak-anak itu jadilah jadi orang, Ya, amin. jadi pengganti untuk masa depan buat mereka. Mana tahu salah satu anak dari SLB, Ya. dari panti di sini di pulau jadi presiden, kita nggak Ya, tahu. betul. Ya kan, itu aja sih. Baik Bu. Nah sebelum kita penutupan nih, terakhir buat Bapak JS tadi. Iya. Bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar tentang apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung kepedulian sosial? Iya. Sebagai pesan dari saya sebagai pengajar lah ya, pendidik anak-anak disabilitas dengan ketunahan yang berbeda-beda, saya mau sampaikan adalah jangan merasa pintar, tapi coba dibalik, tapi pintarlah merasa. Itu yang saya mau tanamkan. Jangan kita merasa pintar,
tapi pintarlah merasa. Karena apa? Ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita jangan merasa bahwa kita lebih dari dia. Tapi ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, mari kita masuk ke dalam kehidupannya supaya kita tahu apa yang dia inginkan. Maka itulah nanti jalannya mungkin bisa membuat dia berubah, bisa membawa dia menjadi lebih baik. Bahkan kita juga akan membuat lebih baik kepada kehidupannya. Justru kepada kehidupan kita juga. Itu pesan saya kepada semuanya, kepada pihak tertentu, terutama kepada pihak Kodim juga. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang kami begini, memberi ruang. Ini juga salah satu langkah konkret bagi kami supaya kami bisa mengekspresikan apa yang sedang kami pikirkan sekarang. Kadang-kadang kita juga ada titik jenuh. Ada. Nah, kalau membantu orang sekali dua kali, bisa saja itu pencitraan, kan begitu? Namanya membantu sekali, foto, oke selesai. Besok kan tidak ketemu lagi. Nampaknya, ya kasihannya. Tapi bagaimana kita ini melakukan pengabdian itu setiap hari, bahkan seperti ibu bertahun-tahun. Pernah nggak bertanya, ibu pernah jenuh nggak mengurus mereka? Jangan-jangan barangkali ada titik di mana ibu ini akan aku capek. Di mana-mana ada titik aku tak mau lanjut lagi. Sepertinya saya sendiri mengurus. Kan begitu. Pernah nggak kita menanyakan hal ini? Kalau di luar sana banyak orang merasa peduli dengan orang-orang seperti sosial begini kan. Tapi sekali dua kali siapapun bisa kok. Kan begitu, berkunjung ke sana, habis itu kita balik, kita nggak urus lagi foto-foto, kita upload segala macam. Tapi bukan begitu. Bagaimana kita melihat orang yang bisa bertahan setiap hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk mendampingi mereka ini. Ibu Esther, saya pribadi terima kasih Bu Esther. Bisa berpuluh tahun Bu ya untuk mendidik mereka ini. Saya juga masih 3 tahun, tapi saya juga akan bayangkan, saya juga akan terus ke sana. Dengan berganti anak terus, anak kecil bahkan baru lahir pun sudah tunanetra, akan kita latih untuk mereka bertumbuh. Nah, maka harapan saya, rabalah hati kita, terutama anak-anak ini, supaya mereka merasa bahwa kita adalah sama haknya di Indonesia ini, bangsa yang besar, kan begitu? Karena di mata Tuhan tidak ada yang berbeda, semua sama di mata Tuhan. Gitu kira-kira. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung podcast. Anak-anak yang memiliki keterbatasan adalah ciptaan Tuhan. Jangan dikecilkan, jangan disingkirkan. Berikan mereka ruang untuk berinovasi, memiliki motivasi sehingga mereka bisa berekspresi agar mereka lebih percaya diri dan dihargai. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa dan hebat sekali selaku narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman podcast yang selalu setia menonton dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu pada episode seru dan menarik lainnya. Saya Alfika Lutfita Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.